Hari ini, cukup menarik ya pembahasannya karena, banyak orang yang banyak orang yang menderita hal ini gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal diet itu kan biasanya pemula-pemula itu kalau mau diet itu cuman pengen ngedapetin tubuh yang ideal gitu ya, tapi setelah kita menggali cukup banyak ilmu, ternyata diet itu dilakukan bukan cuman untuk mendapatkan tubuh yang ideal, proporsional atau sebagainya, tapi juga menjalankan pola hidup yang lebih sehat. Sering mendengar ya, misalkan kalau misalkan di rumah sakit ada seseorang menderita penyakit A, disarankan untuk diet ini, diet diabetes lah, ataupun diet kolesterol rendah lah, dan sebagainya, banyak ya, bukan cuman diet untuk mengidealkan tubuh gitu ya. Nah, diet yang aman itu pasti jadi pilihan utamanya dong, aman, nyaman, kenyang gitu ya. Diet kenyang, tapi senang gitu. Nah, tapi buat sobat Lisfit ataupun mungkin ada keluarga, teman terdekat kita gitu ya, yang kita tahu menderita gastritis atau MAH gitu biasa kita sebut, punya asam lambung gitu ya. Pasti punya kendala ya kalau misalkan mau menjalankan diet, karena mungkin kan diet itu pikirannya berarti mengurangi makanan ya, "Aduh aku takut nanti kambuh dong karena aku punya MAH," gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih diet, bagi penderita MAH? Gimana ya pola makan diet yang baik untuk penderita MAH? Hari ini kita akan bahas tuntas nih teman-teman di Hebat. Kenapa namanya Hebat ya? Buat teman-teman yang belum tahu, Hebat itu kepanjangan dari Health Webinar List Fit. Jadi hari ini, temanya adalah pola diet yang ramah untuk penderita MAH. Oke, nanti teman-teman boleh melemparkan pertanyaan ya seputar topik malam hari ini, siang hari ini, langsung ke Coach Olive, dicatatkan aja di kolom komentar, di kolom chat ya. Atau misalkan dari Zoom-nya masing-masing boleh raise hand aja, nanti setelah materi selesai kita akan adakan sesi tanya jawab, kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke, untuk waktunya Coach Olive dipersilahkan. Oke, makasih Kak Citra. Teman-teman saya izin share screen ya. Baik. Terima kasih nih buat Mbak Citra yang selalu nemeni webinar dari awal nih ya sampai sekarang udah mungkin series ke berapa nih ya? Udah banyak nih juga. Mungkin Kita kalau sudah di-share setahun lebih bersama ya berarti ya Coach Olive. benar, iya benar banget. Sampai jadi kalau misalnya dibuat series nih lumayan nih udah banyak ya. Selalu sama Mbak Citra, kadang juga sama Mbak Haira ya. Iya, Dikasih waktu betul. dan layarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Paling ini lebih pasnya disebut dengan jam snack makan siang ya. Jam snack Hmm. siang maksudnya untuk semua teman-teman Wisfit. Jadi mungkin oke buat dengerin webinar saya kali ini. Bolehlah sambil ngemil tapi tetap mindful sama tahu lah ya batasannya. Ya insya Allah sih nggak lama juga kan. Jadi insya Allah nggak bakal bablas. Nah, terkait materi webinar kali ini akan spesifik untuk membahas tentang pola diet yang ramah untuk penderita MAH. Jadi memang kalau kita di rumah sakit untuk pasien MAH itu punya diet khusus ya. Jadi emang ada treatmentnya tersendiri dan mungkin nanti teman-teman di sini buat yang punya MAH atau mungkin pernah mengalami MAH atau mungkin nanti kalau misalnya akan mengalami MAH tahu nih seperti apa makanan yang sebaiknya untuk dikonsumsi maupun kalau misalnya nanti dapat suggest atau diresepkan oleh dokternya obat, biasanya memang untuk pasien MAH ini ada obat-obatan tertentu yang dia itu bisa efektif atau mungkin bahkan tidak bekerja sama sekali tergantung dari makanan yang kita konsumsi. Nah, jadi sepenting ini loh ketika kita sakit MAH, makanan itu harus kayak gimana, harus seperti apa. Nah, karena kalau misalnya makanannya salah atau mungkin makanannya nggak sesuai, yang terjadi adalah bukan membaik kondisi MAH-nya atau mungkin tidak bekerja efektivitas obatnya. Nah, ini perlu kita ketahui sebagai ilmu buat kita bareng-bareng di sini belajar bareng tentang diet untuk penderita MAH. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu
sebelum ke pola makannya, kenapa sih MAH itu bisa terjadi? Nanti akan dibahas secara singkat dan sedikit di patofisiologi MAH dan gastritis. Jadi MAH sama gastritis ini istilah-istilah yang beda-beda tipis. Kalau misalnya medical memang disebutnya gastritis ya, tapi kalau masyarakat banyaknya bilang ini MAH. Lalu di atas ada yang selanjutnya ada yang namanya diet saluran cerna atas. Jadi nanti akan spesifik saya bahas di diet lambungnya aja. Sebenarnya banyak kalau diet untuk saluran cerna atas ada irritable bowel syndrome, lalu ada juga diet ulcus pepticum dan lain sebagainya. GERD pun juga termasuk, tapi spesifiknya di diet lambung aja yang memang untuk MAH atau gastritis. Lalu yang ketiga, ini ada contoh-contoh menu makanan dan juga snack untuk penderita MAH yang biasanya diberikan di rumah sakit, tapi sebenarnya kita juga bisa nih mengadaptasi atau bikin sendiri di rumah. Kalau misalnya kita tahu gejala atau tanda-tanda yang timbul saat kita lagi sakit. Lalu yang terakhir ada yang namanya interaksi obat dan makanan. Nah, obat dan makanan ini kan komponen yang penting terhadap kesembuhan suatu penyakit. Jadi kalau misalnya dari obat aja tapi makanannya nggak mendukung, tentu dong kesembuhannya jauh lebih lama. Atau mungkin resiko dan juga tingkat keparahannya pun tidak bisa diturunkan. Nah, yang pertama di sini ada gambaran kondisi di mana lambung dalam keadaan sehat. Dan yang selanjutnya adalah gambaran lambung penderita MAH. Nah, MAH ini terjadi ketika asam lambung meningkat. Jadi ketika asam lambung meningkat, maka cairan di lambung ini pH-nya sangat rendah. pH yang sangat rendah ini bisa mengiritasi jaringan mukosa lambung. Jadi ini step by step, nggak bisa langsung dek gitu. Walaupun memang ada pada beberapa case tertentu, misalnya penggunaan obat anti-inflammatory, nah itu bisa langsung gejalanya kuat gitu, jadi langsung mengiritasi. Tapi kebanyakan memang karena secara bertahap atau step by step. Misalnya diawali dari mengabaikan makan, kayak misalnya nggak usah makan lah jam sarapan, di skip aja. Atau makannya sehari sekali, misalnya karena nggak sempat, malas, nggak mood, dan kita nggak disiplin ya di jam makan itu, sehingga terjadilah MAH. Atau bisa juga karena stres ini ada kaitannya dengan hormon dan peningkatan asam lambung, sehingga asam lambung diproduksi lebih banyak dan mengiritasi jaringan mukosa lambung. Luka-luka inilah yang memberikan tanda atau sinyal ke kita bahwa kita mengalami sakit perut. Nah, sakit perut yang dialami ketika kita mengalami MAH atau gastritis itu biasanya terjadi di bagian perut atas yang sakit. Lalu cepat begah, cepat kenyang kalau makan, kayak baru makan sedikit, padahal kita tahu nih portion atau seberapa banyak asupan makanan kita, seberapa banyak makanan yang kita konsumsi, tapi kok misalnya baru 1/4, baru setengah, udah penuh banget gitu ya. Terus gampang bersendawa juga. Nah, itu adalah kondisi di mana lambung kita dalam keadaan nggak baik atau nggak sehat. Nah, MAH atau gastritis ini sendiri banyak penyebabnya, mulai dari adanya tukak lambung, lalu infeksi dari bakteri Helicobacterium pylori, ada peradangan juga atau gastritis, reflux asam lambung, GERD. Nah, ini terjadi kalau misalnya kita punya kebiasaan habis makan kenyang terus tiduran, jadi terjadilah GERD. Atau sering juga terjadi pada ibu-ibu hamil. Ketika dia hamil, maka kan kandungannya akan makin membesar. Rahimnya membesar, maka ada tekanan ke organ-organ pencernaan, sehingga lambungnya pun juga akan tertekan. Nah, asam lambungnya itu naik, mulai perlahan step by step ke kerongkongan sehingga terasa sensasi seperti panas gitu ya, panas di tenggorokan itu terasa. Nah, ini merupakan gejala GERD. Biasanya juga diiringi dengan mual dan muntah. Dan yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan, misalnya obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Nah, ini contohnya adalah aspirin atau ibuprofen, lalu antibiotik seperti ciprofloxacin dan azitromycin, serta obat kortikosteroid. Obat-obatan anti-inflamasi ini biasanya salah satu faktor risiko terjadinya MAH akut. MAH akut beda nggak sih sama MAH kronis? Nah, nanti akan saya jelaskan ya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah gastritis. Sebelum kita ke MAH, kita tahu-tahu dikit ya tentang gastritis. Gastritis ini sebenarnya sama seperti MAH, tapi untuk gastritis ini dia menginfeksi di peradangan sel-sel mukosa lambungnya ya. Jadi kalau misalnya pada bagian lambung yang sehat, tentu mukosanya
akan sehat ini terlapisi. Beda ketika lambung mengalami gastritis, maka sel-sel dan jaringan mukosa di sini mulai mengalami kerusakan. Nah, MAH atau gastritis ini tahapannya banyak dan jenis-jenisnya juga bisa terjadi tergantung bagaimana pola dan juga habit kita. Ada yang atrofik, ada yang erosif, dan kronik serta akut. Yang paling sering terjadi itu adalah yang dua ini, yang kronik dan juga yang akut. Kapan yang akut terjadi dan kapan yang kronik terjadi? Akut ini sifatnya mendadak. Jadi kalau misalnya emang teman-teman di sini sebelumnya nggak pernah punya MAH nih, kayak oke-oke aja, keturunan MAH juga nggak ada, lalu tiba-tiba sakit MAH, nyeri banget, nyerinya itu hebat di bagian perut atas, dan kejadian itu berulang selama kurang dari 6 bulan. Nah, maka kondisi tersebut disebut juga MAH atau gastritis. Beda ketika kronik. Kalau kronik biasanya nggak terjadi secara hebat ya sakitnya. Dan ini udah lebih dari 6 bulan. Bisa kambuh kapan aja. Ini bertahun-tahun teman-teman kayak misalnya telat makan dikit nih. Ternyata udah kambuh lagi sakit di perut bagian atasnya. Nah, apa sih bedanya MAH akut dan MAH kronik nih ya? Kalau MAH akut itu dia kejadiannya mendadak, lalu sakitnya itu luar biasa. Dan ini sering terjadi ketika teman-teman mengkonsumsi obat-obatan, antiinflamasi, dan juga kortikosteroid. Nah, sedangkan kalau MAH kronik ini, dia kejadiannya lebih melambat ya, atau punya perjalanan waktu yang panjang, dan sakitnya tidak begitu hebat, walaupun memang sama-sama sakit. Umumnya ini disebut juga karena peradangan yang disebabkan oleh ulkus. Nah, dan ini juga sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Atau karena kita punya pola makan yang secara bertahun-tahun kurang baik, sehingga menyebabkan kondisi MAH ini bisa terjadi kapan aja. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman nih nggak tahu nih atau belum ngeh, memang yang paling baik dilakukan adalah memeriksakan diri sesegera mungkin ke dokter, apalagi kalau misalnya itu mah yang terjadi secara tiba-tiba ya, apalagi tiba-tiba sakit, karena memang diagnosis itu penting sebelum dilakukan asesmen dan juga intervensi gizi. Kalau di rumah sakit itu sendiri, kita mengenal ada yang namanya diet lambung. Diet lambung ini dibagi jadi 3. Jadi ada diet lambung 1, diet lambung 2, dan diet lambung 3. Nah, kalau misalnya diet lambung 1 ini biasanya diberikan untuk pasien-pasien yang MAH atau gastritisnya akut atau dadakan yang kurang dari 6 bulan itu lalu sakitnya luar biasa. Karena memang bisa terjadi karena efek samping obat juga ya. Lalu juga untuk pasca pendarahan, lalu sakit tipes, dan ulkus pepticum. Nah, bentuk makanannya seperti apa? Makanannya berbentuk saring. Makanan saring itu mungkin kalau misalnya teman-teman di sini lupa, mungkin ada yang sudah punya baby atau pernah memberikan dan memasak MPASI, itu kita setelah bikin buburnya itu kita saring dulu nih, atau setelah dihancurkan dengan food processor, disaring dulu, baru kita konsumsi. Nah, itu makanan saring. Biasanya ini makanannya diberikan selama 1-2 hari. Dan emang nggak lama-lama karena juga kandungan gizinya tidak adekuat untuk orang dewasa, apalagi orang yang memiliki kebutuhan kalori dan zat gizi makro yang cukup besar. Lalu setelah itu peralihan ke diet lambung 2. Nah, kalau diet lambung 2 ini ya setelah 2 hari atau hari ketiganya ya, bisa juga diberikan untuk pasien gastritis kronik atau yang sakitnya itu nggak terlalu sakit. Nah, bentuk makanannya ini gampang kita bikin. Disebut juga dengan makanan lunak. Ya bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah, tergantung kisahnya juga sih sebenarnya. Nah, makanan lunak ini contohnya apa? Banyak. Ini adalah contoh makanan lunak. Ada bubur dan sup sayur tahu. Lalu ada daging, tapi dagingnya juga udah dipepes ini dan dihancurkan. Jadi ini sangat lembut ya. Lalu juga ada pepes dan juga ada paya potong. Nah, ini tetap makan utama dan selingan. Dan yang terakhir ini diet lambung 3. Ini yang terakhir nih kalau misalnya sudah kondisinya sudah membaik dan bisa diberikan sesuai dengan toleransi pasien atau toleransi penderitanya.
Kalau misalnya dia merasa oke atau dia sebenarnya bukan merasa oke, kan ada pengukuran derajat skala nyeri dari 1 sampai 10. Kalau misalnya dia nyerinya sudah di kategori rendah, maka dia bisa memperoleh makanan sesuai dengan konsistensi yang dia terima. Misalnya dia oke untuk mengunyah dan menelan, lalu dikasih makanan konsistensi biasa atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini adalah bahan makanan yang dianjurkan untuk penderita MAH atau gastritis. Mulai dari bubur, ini sumber karbonya ya. Boleh bubur, nasi tim, nasi biasa. Ini untuk yang peralihan ini, yang diet lambung 3. Kalau memang dia sudah tidak merasakan derajat nyeri yang hebat, lalu juga dia sudah dalam keadaan yang fit. Bihun boleh, kentang rebus boleh, makaroni boleh, pasta-pastaan juga boleh ya. Roti, biskuit, makanan tepung-tepungan, ini misalnya crackers, roti, bolu, it's okay. Lalu boleh juga mengkonsumsi daging, tapi pilihlah daging yang tanpa lemak. Jadi memang untuk penderita MAH ini tidak dianjurkan atau direkomendasikan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, termasuk makanan-makanan yang pakai deep frying ya. Karena memang lemak yang tinggi ini akan memperparah atau memperberat kesembuhan dari lambung itu sendiri. Ayam, telur, hati, susu, tahu, tempe juga boleh. Lalu untuk sayuran, diutamakan adalah sayuran yang rendah serat. Jadi kalau misalnya kita lagi kambuh mahnya, sebaiknya mengkonsumsi sayuran yang rendah serat. Nanti bisa dikejar lagi asupan serat harian kalau misalnya kita sudah membaik. Kenapa sih kita harus membatasi atau mengkonsumsi makanan yang sayurnya ini seratnya rendah? Nah, karena kandungan serat tinggi tentu kan membutuhkan kerja enzim pencernaan termasuk lambung yang lebih ekstra atau lebih besar lagi untuk mencerna serat tersebut, sehingga nanti lambung ini akan bekerja lebih keras. Dan kondisi ini belum ramah untuk penderita MAH, sehingga dipilihlah sayur yang rendah serat, misalnya buncis muda. Jangan lupa bagian pinggirnya itu harus dihilangkan, karena itu juga termasuk serat yang tinggi ya. Lalu apalagi ada bayam, wortel, labu siam, dan juga tomat. Untuk buah-buahan sama, buah-buahan dipilih yang rendah serat juga. Contohnya yang mudah, pepaya, pisang, semangka, melon, atau misalnya buah-buahan tersebut memang mengandung serat yang tinggi, sebaiknya di blend lalu diambil sarinya saja. Jadi ampasnya nggak kita konsumsi untuk sementara waktu. Kalau untuk lemak boleh, tapi penggunaannya dibatasi. Boleh sedikit aja, misalnya santan encer atau minyak untuk menumis makanan. Dan yang terakhir, boleh mengkonsumsi sirup, teh, dan bumbu asalkan tidak merangsang saluran cerna. Nah, untuk bahan makanan ini tentu harus menjadi list untuk kita yang punya sakit MAH. Jadi sewaktu-waktu kondisi MAH yang kita miliki itu kambuh, jadi kita tahu nih makanan apa yang kita konsumsi. Lalu selanjutnya ini adalah daftar makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita MAH. Yang pertama kita lihat dari sumber karbohidratnya. Kalau lagi MAH-nya kambuh, batasi dulu yang karbonya kandungan seratnya tinggi atau karbo kompleks. Misalnya apa? Beras merah, nah itu. Beras ketan, lalu roti gandum utuh yang gandumnya banyak, jagung. Atau kalau jagungnya disaring, dibuat cream soup, itu masih oke karena seratnya tidak banyak ya. Ubi, singkong, dan talas. Untuk protein hewaninya semua boleh, ikan, daging, telur, asalkan yang bagiannya rendah lemak. Jadi kalau misalnya ayam, pilih dadanya aja. Lalu kalau misalnya daging sapi, pilih bagian tenderloinnya ya. Atau bagian yang lemaknya paling sedikit. Lalu kacang merah, kacang tanah. Nah ini kacang-kacangan yang kandungan seratnya tinggi. Jadi sebaiknya dibatasi dulu. Termasuk sayuran tinggi serat dan juga bergas. Bergas itu biasanya brokoli dan kol. Sedangkan yang tinggi serat, misalnya kacang panjang, daun singkong, kol, lobak. Nah, ini kandungan seratnya tinggi, jadi dibatasi dulu kalau misalnya kita lagi ada MAH. Termasuk konsumsi buah-buahan di sini. Buah-buahan yang kandungan seratnya tinggi dan bergas, sebaiknya dibatasi. Buah-buahan bergas contohnya apa? Durian. Nah, durian ini gasnya tinggi, jadi kalau kita punya MAH, sebaiknya nggak makan durian banyak-banyak. Lalu nanas juga termasuk. Plus nanas ini juga dia punya enzim bromelin, jadi dia nggak ramah untuk lambung pasien atau penderita MAH.
dan minuman yang mengandung soda, alkohol, lalu kafein, dan juga es krim yang tinggi gula. Nah, ini untuk bumbu yang bisa merangsang pencernaan atau kondisi mah itu sendiri, ada cuka, merica, dan cabai. Jadi memang sih semua bumbu-bumbu, lalu penggunaan santan, fat, lemak, ini adalah cara atau makanan-makanan yang enak untuk dikonsumsi. Tapi memang nggak boleh berlebihan juga ya. Contohnya nih ada banyak sekali makanan-makanan yang enak, tapi ternyata kurang ramah untuk dikonsumsi saat kita punya mah. Oke. Nah, ini contohnya menu yang bisa kita konsumsi kalau misalnya kita lagi kambuh mahnya. Bisa mengkonsumsi makan pakai sayur bening, sop ayam, ini masih ada proteinnya. Sop ikan juga oke, karena kita juga perlu protein, walaupun memang kondisi lambung kita lagi nggak oke gitu ya. Lalu soto masih bisa nih, walaupun kita mungkin kalau ngelihat di sini, waduh nggak bisa nih kalau lagi sakit mah makan makanan Padang, fatnya tinggi, bumbunya tajam, tapi kita masih bisa makan soto dengan catatan sotonya itu adalah soto kuah bening, bukan kuah santan. Lalu tidak banyak ditambahkan dengan lada atau merica, jadi lebih ramah untuk lambung penderita mah itu sendiri. Lalu nggak bisa makan jagung nih, bisa makan jagung tapi diolahnya dengan cara disaring. Jadi habis di blend, disaring, dijadikan krim sup jagung ayam ditambah dengan wortel. Nah, ini juga oke. Dan contohnya lagi adalah tekwan. Jadi ini bisa juga masih mengkonsumsi ikan dan juga sayur-sayuran dalam menu yang umami atau yang masih enak gitu. Jadi kalau misalnya lagi sakit mah, jangan beranggapan bahwa makanan-makanan buat orang sakit mah itu nggak enak, harus yang seperti ini gitu. Sebenarnya bisa. Bahkan di rumah sakit pun juga ada kok yang menyajikan menu-menu pasien itu enak gitu. Kalau selama ini kan kita selalu punya mindset ya, kalau udah masuk rumah sakit, aduh, makanan rumah sakit nggak ada yang enak. Padahal ada yang enak. Bahkan di beberapa rumah sakit di Jakarta juga, misalnya kita punya kelas atau ambil ambil ruangan yang VIP atau VVIP, itu kita bisa pilih. Kita mau makanan yang Chinese kah, ASEAN atau Europe. Nah, itu bisa kita request. Tapi memang rasanya tidak seenak dengan yang biasa, tapi setidaknya oke gitu. Bukan yang benar-benar gak enak gitu ya. Tapi memang ya itulah plus minus kondisi di mana ketika kita sakit, tentu kan tetap harus makan ya. Tapi di satu sisi ada tantangannya nih, kalau lagi sakit makanannya nggak enak, jadi malah nggak nafsu makan. Jangan seperti itu, nanti akan memperburuk kondisi kita. Apalagi kalau kita sakit mah, memang makanannya lebih nggak enak dari makanan kita yang sebelumnya. Tapi kalau kita nggak makan, yang terjadi adalah lambung kita akan lebih sakit lagi. Jadi upayakan tetap makan makanan sesuai dengan kebutuhan harian kita. Ini contoh snacknya, masih bisa kok makan puding. Lalu boleh minum susu, makan buah-buahan yang rendah serat ya. Lalu crackers, biskuit masih bisa dikonsumsi di sesi snack dan juga telur. Telur ini paling sehat dan juga simple. Tinggal rebus, terus kita konsumsi. Nah, yang terakhir kalau misalnya kita lagi sakit mah, tentu kita beberapa ada yang memperoleh obat-obatan ya. Kita harus tahu nih kapan ini obatnya diminum dan kenapa ini obatnya diminumnya kok ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan, kok ada yang barengan pas kita lagi makan. Nah, ternyata ada interaksi obat dan juga makanan. Biasanya kalau untuk obat-obatan, bagian besar nggak hanya untuk kondisi sakit mah aja, itu tidak direkomendasikan bersamaan dengan waktu yang dekat minum susu. Karena susu ini dia bisa menetralkan fungsi dari obat, sehingga obatnya nggak bekerja. Nah, ini ada 3 jenis obat-obatan yang biasanya diberikan kepada pasien MAH atau gastritis, baik yang kronik maupun akut. Ada 3 jenis, ada jenis sukralfat, lalu omeprazol, dan juga antasida. Nah, sukralfat ini dia dikonsumsinya harus dalam keadaan perutnya kosong, jadi sebelum makan. Hal ini menyebabkan hal ini harus dilakukan karena sukralfat ini kalau misalnya dia kena makanan atau bersamaan dengan makanan atau ketemu makanan setelah kita makan diminumnya, maka obat ini tidak akan efektif atau tidak akan berfungsi secara optimal. Jadi dia memang harus dikonsumsi saat perut dalam keadaan kosong, yaitu 1 jam sebelum makan.
Berbeda dengan sukralfat, kalau omeprazol ini dia termasuk golongan obat yang jenisnya proton pump inhibitor. Jadi proton pump inhibitor ini jenis obat yang dia fungsinya atau efektivitasnya akan optimal kalau misalnya dia dicerna bersamaan dengan makanan, sehingga dia dikonsumsinya sampai saat makan. Dan yang terakhir ini adalah antasida. Kalau antasida ini dia fungsinya untuk menetralkan pH. Jadi pH lambung itu dalam kondisi mah sangat asam ya atau terlalu rendah. Sehingga kalau misalnya konsumsi antasida, pH-nya nanti akan meningkat sehingga asam lambung tidak melukai lambung terlalu jauh lagi. Nah, kalau antasida ini dia efektif dikonsumsi setelah makan. Jadi dia kalau misalnya di dalam tubuh akan optimalnya 1-3 jam setelah kita konsumsi makanan. Nah, sebelum kita mengalami MAH, tentu atau mungkin sudah sembuh dari MAH, tentu harus ada tindakan preventif atau ada tindakan yang wajib dilakukan agar MAH ini nggak kambuh lagi. Yang pertama, biasakan buat makan secara tepat waktu. Kalau memang kondisinya saat itu sedang kambuh, makannya nggak apa-apa, nggak sesuai dengan porsi, asalkan tetap makan, walaupun porsinya harus kecil-kecil. Cuman frekuensinya mungkin bisa ditambah sesuai dengan kemampuan kita saat itu. Lalu yang kedua, batasi makanan yang asam, selain asam juga yang berbumbu tajam dan juga bisa merangsang saluran cerna, misalnya santannya kental atau tinggi lemak. Nah, itu adalah daftar-daftar makanan yang sebaiknya dibatasi. Lalu yang ketiga, kalau misalnya kita lagi stres, ini kadang bisa terjadi munculnya penyakit MAH. Jadi harus pintar-pintarnya kita untuk mengelola stres. Dan upayakan tidak berolahraga dalam kondisi kita habis makan banget nih, atau perutnya masih penuh, langsung olahraga. Nah, hal itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya MAH. Yang selanjutnya adalah tidak mengkonsumsi alkohol, dan juga jangan tiduran kalau habis makan. Selain MAH juga yang paling sering terjadi adalah terjadinya GERD. Makan yang baik sebenarnya seperti apa sih? Pasti semua teman-teman di Lisfit udah tahu yang namanya isi piringku. Jadi kalau misalnya makan, memang harus sesuai dengan panduan isi piringku, lengkap dengan kandungan gizinya. Nah, kalau misalnya kita lagi kambuh, tentu di sesi buah dan sayur ini pilih yang rendah serat. Lauk pauknya juga rendah lemak, dan karbonya yang rendah serat. Jadi nggak harus karbo-karbo yang, kan kalau misalnya di kondisi kita normal, karbonya kompleks kan. Tapi kalau yang kondisi kita lagi kambuh mahnya, ya nggak apa-apa pilih karbonya yang sederhana. Atau kalaupun mau memilih karbo kompleks, pengolahannya harus tepat. Misalnya mau makan jagung, harus disaring terlebih dahulu. Baik, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Citra. Terima kasih. Sama-sama, Coach Halis, terima kasih untuk materinya. Sekali lagi teman-teman, hari ini kita sedang membahas topik boleh nggak sih diet kalau kita MAH gitu ya. Ternyata boleh kok, dan ada polanya, pola yang cukup ramah lah ya buat penderita MAH gitu ya. Bukan berarti nggak boleh. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa diet itu mengurangi makanan gitu kan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Tadi kalau misalkan aku lihat juga perbedaannya lebih ke ini ya, Coach, lebih ke teksturnya ya. Betul. Kalau diet lambung itu ya, teksturnya yang lebih halus, terus makanannya yang tidak bergas gitu ya. Yang tidak pedas, ya of course ya, tidak Benar. pedas. Nah, kalau misalnya nih, kita kan kondisi penyakit lambung dan gastritis ini nggak hanya mereka yang mungkin secara visual kelihatannya kurus, nah bahkan yang overweight atau kelebihan berat badan juga punya potensi sakit lambung. Nah, tetap bisa defisit kalori, tapi tetap harus diperhatikan jenis makanannya, jumlah kalorinya, dan juga frekuensinya. Nah, kita takutnya gini, kita punya MAH, jadi kita agak takut nih kalau misalnya mau defkal, takut tahu-tahu pas lagi diet ternyata kambuh gitu. Nah, Betul, jadi itu betul. harus diperhatikan juga.
Dan mungkin juga yang salah satu yang harus diperhatikan juga kalau misalkan mau diet bagi penderita mah juga dirajinin ya waktu snack time-nya gitu ya. Karena kan itu bisa apa ya istilahnya bukan menambal ya. Kalau kita sih yang nggak punya mah itu kayak menghindari overeating. Tapi kalau Benar. yang punya mah, snack time dengan buah-buahan yang memang boleh ya buat, penderita mah yang tidak bergas gitu ya, apa ya, jadinya dietnya seperti ya orang kebanyakan gitu, nggak ada yang dihindari kecuali hanya teksturnya aja yang, lebih dimodifikasi gitu ya, mungkin ya Coach Alif ya? Iya, benar banget. Oke deh, kita lanjut ke kolom chat yuk teman-teman yang mau bertanya tentang topik hari ini. Kita sedang membahas diet, pola diet yang ramah untuk penderita MAH. Kalau misalkan teman-teman juga sedang menjalankan pola diet tertentu dan mau bertanya tentang sesuatu, tentang nutrisi, tentang diet ke Coach Olive, boleh. Waktunya hanya hari ini. Segera chat. Enggak deh, setiap hari boleh kok ngechat ke Coach Olive. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan Mbak Yunita. Aku bacakan pertama ya. Mbak, saya itu pecinta kopi, tapi di satu sisi yang ada mah juga seperti aku. Tapi masih controllable. Dan ada tipsnya nggak sih supaya tetap bisa ngopi, tapi tetap aman untuk lambung? Silakan Coach Olive. Oke, yang pertama nih, kalau misalnya dipilih kopinya itu memang kopi full kafein, dikonsumsinya setelah makan. Dan biar nggak sayang penyerapan zat besi kita, misalnya nih habis makan protein hewani yang Fe-nya tinggi, kayak hati sama daging, dijeda dulu lah setengah jam. Karena kan kafein juga punya interaksi dengan zat besi. Jadi kalau udah makan zat besi atau makan sumber zat besi, minum kopi ya sayang gitu ya. Lalu yang kedua, eh, pilih kopi yang rendah kafein atau kopi yang dekafeinasi. Ini ada sekarang beberapa, jadi bisa dikonsumsi juga dan ini ramah ke lambung. Tapi memang sih kalau misalnya kopi-kopi dekafeinasi atau kopi yang rendah kafein ini secara harga lebih mahal, bisa konsumsi kopi biasa asalkan sudah dalam kondisi perut yang mengkonsumsi makan besar atau makan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak benar-benar kosong. Kalau kita kan orang-orang yang nggak punya mah atau gastritis, boleh kan minum kopi dalam keadaan kosong. Lumayan juga kan bisa membantu pembakaran kalori. Misalnya pas kita lagi mau olahraga yang untuk membakar kalori, misalnya kayak kardio atau tabata. Nah, itu bermanfaat banget. Tapi untuk teman-teman yang punya lambung, ini tidak direkomendasikan. Kalau mau ngopi, ya ngopinya udah dalam kondisi makan. Betul. Jadi tricky juga ya Coach ya kalau mau ngopi pagi-pagi tuh gimana ya mau ngopi pengennya butuhnya pagi-pagi tapi perut masih kosong. Disambi sama breakfast juga perutnya jadi nggak nyaman. Itu aku almost every day ya. Pengen pengen punya asupan kafein, tapi kalau pagi-pagi kan perutnya agak kaget kali ya, dan seringkali memicu nggak nyaman perutnya, asam lambungnya naik lah, atau jadinya ke pencernaan gitu. Oh, hanya untuk kopi aku rela seperti itu. Ya. Tapi memang sih sama Mbak Yunita, aku pun senang ya minum kopi, tapi memang, untuk kita kaum yang punya mah itu harus pintar-pintar, nyari waktu, yaelah nyari waktu untuk minum kopi. Tadi asalkan, memang perutnya sudah aman, sudah makan dulu yang baik, baru, boleh ya Coach Olive ya minum kopi. Oke, terima kasih Coach Olive pencerahannya. Kita lanjut yuk. Coffee is a must in the morning. Yes, of course. Sama nih, biar nggak ngantuk. Sama kayaknya sebagian besar dari kita ya merasakan hal yang sama ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Mbak Apri. Selamat pagi Mbak Apri, apa kabar? Aku bacakan pertanyaannya ya. Coach Olive, kalau roti pada saat diet lambung itu kenapa sih nggak boleh? Pengalaman saya memang tambah sakit ya lambungnya. Apa karena ragi dari rotinya, Coach? Oke, jadi memang kalau di diet lambung 1 itu kasusnya yang akut atau parah banget.
bukan cuma roti, tapi untuk makanan-makanan yang mungkin kita sebenarnya tinggal kunyah-kunyah aja gitu, itu dibatasi dulu. Kenapa? Lambungnya kan lagi terluka. Akut itu artinya parah. Jadi terluka dan di situ kita nggak pengen si lambung itu dia kerja keras buat mencerna makanan. Makanya kenapa kalau di diet lambung satu itu makanannya saring atau makanan MBASI gitu ya. Saya kalau misalnya ngasih taunya agak susah nih makanan saring apa. Kalau makanan saring kita ngomong ke rumah sakit gitu, oke gitu ya. Soalnya sudah tahu oh makanan saring. Tapi kalau misalnya ke kita sendiri atau ke sekitar kita agak susah gitu. Bisa dibilang kayak bubur aja gitu deh. Bubur bayi, makanan saring. Nah, itu semua pasti tahu. Jadi memang nggak boleh dan justru ini bikin tambah sakit. Nanti aja dikasih waktu 1 sampai 2 hari atau maksimal 3 hari, makan makanan saring dulu. Lalu kalau udah membaik baru boleh makan roti dan makanan lainnya gitu. Jadi memang Oke. biar tinggal langsung lewat aja gitu, kasih lewat dicerna gitu. Seratnya mungkin pati-patinya nggak dipecah oleh lambung gitu. Kan stepnya seperti itu. Kalau misalnya kita mencerna makanan, dia bentuknya whole food atau yang dia bentuknya utuh ya, kayak makanan-makanan yang emang sudah tinggal dimakan gitu. Oke. Mungkin rotinya kalau dijadiin satu aman kali ya? Kalau untuk jadi satu, kita lihat nih ada tambahan apa aja dulu di situ. Biasanya juga kalau di kondisi mah akut, kok kronis, sorry. Mah akut itu dia agak tricky di susu. Nah, justru Oh kalau iya, minum susu betul betul betul. makin sakit. Terus biasanya bikin sup juga kadang pakai santan kan. Nah, Iya, itu juga betul. padahal kalau di diet lambung itu santan dimasukin ke blacklist. Nah, itu justru bisa jadi pemicunya gitu ya. Triggernya bisa jadi trigger kambuh atau lebih sakit. Oke. Ini berarti kan ngomong-ngomong soal tekstur ya. Kalau diet lambung kan lebih ke teksturnya yang lebih halus supaya lebih cepat dicerna, lebih lancar menuju lambung gitu ya. Iya, Pak. Kalau misalkan kita kan mau makan sayur atau mau makan makanan utama, terus kan harus makan bubur, kayaknya tuh nggak matching gitu, nggak apa gitu ya. Iya, bener. Ya, Ada memang nggak gitu. mungkin misalkan apa namanya advice dari Coach Olive selain nasi yang dibuburkan, Mhm. mungkin pairing menunya untuk si diet lambung ini apa gitu? Mungkin mashed potato bisa kali ya Coach ya? Boleh, tapi usahakan itu di hari kedua ya. Kalau hari pertama baiknya makan bubur dulu, karena takutnya kaget. Karena serat di mashed potato atau kentang itu sendiri masih ada seratnya, walaupun nggak Hmm. sebanyak di nasi atau bubur gitu. Takutnya kaget gitu. Biasanya yang diet lambung itu yang satu itu yang udah parah banget dan dikasih obat juga nih buat pereda. Dan kadang juga ada yang dibawa ke rumah sakit. Jadi emang makanannya bubur. Atau biar agak sedap, nggak nasi bubur doang. Bubur ayam bisa dimodifikasi. Tapi jangan dikasih lada banyak-banyak. Nah, nanti ayamnya tinggal dihalusin aja. Lalu selain bubur ayam, bisa juga soto ayam, bubur soto. Nah, itu masih oke lah. Jadi, jangan membayangkan bubur itu seperti, oh nasi doang nih. Makanan bayi, nggak enak gitu. Kadang bayi sendiri masih ngelepeh gitu ya kan makannya. Betul betul. Nah, jadi eh, di otak-atik gitu, ditambahin sup ikan masih oke kayak gitu. Oh oke, makanya ya kalau misalkan di rumah sakit tuh kalau misalkan kita ada gangguan ke pencernaan gitu keluhannya pasti dikasih makannya nasi enggak, tapi ke bubur juga enggak gitu, teksturnya jadi setengah-setengah gitu. Terus Iya, pasti yang menunya ikan dikukus ya, betul. Kadang dikasih kuah kayak gitu. gitu ya. Harus sabar ya dan harus hati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Tapi Coach, Iya. kalau yang namanya asam lambung ya, apa asam lambung, kenapa ya seringnya tuh justru dirasainnya pas malam hari, Coach? Nah, kenapa malam hari? Biasanya itu pas tidur. Nah, Iya, pas tidur, benar, jam-jamnya tidur gitu ya, benar. jam-jamnya atau enggak ini nggak tahu ya, aku yang ngerasa atau mungkin teman-teman juga beberapa teman yang merasa gitu ya, kalau tidur terus kebangun di tengah malam gitu, kadang-kadang merasa, "Aduh kok kayak asam lambung naik?" Gitu. Kenapa ya, Coach, ya? Nah, kenapa pas tidur itu lebih mudah naik? Karena pertama posisi kita itu berbaring. Jadi kalau berbaring itu lambungnya lebih mudah naik ke kerongkongan, apalagi kalau kondisi kita itu lagi begah, habis makan, dan
kondisi orang-orang yang punya MAH atau gastritis itu lambungnya tuh sensitif. Beda dengan orang normal. Jadi walaupun dia mungkin rebahan, jadi asam lambungnya tuh lebih peka gitu loh. Jadi kalau misalnya asam lambung kan ada di jaringan mukosa juga. Kalau di orang normal, kondisi dia kosong, oke pas tiduran. Tapi beda cerita kalau di teman-teman atau di kita yang punya MAH atau gastritis. Nah, itu jauh lebih sensitif. Makanya kenapa kalau kita punya lambung juga kita nggak direkomendasikan buat langsung bobo habis makan atau langsung tidur. Tunggu 2 jam baru baring. Atau habis makan nggak boleh rebahan. Tunggu 2 jam baru baring. Kayak itu. Kalau nggak naik ya makanan. Benar. Betul, betul. Oke. Wah, kayaknya penjelasannya memang cukup detail ya mengenai pola diet yang ramah untuk teman-teman yang punya penderita MAH gitu. Baik, teman-teman yang lain ada ya yang mau ditanyakan lagi mengenai topik malam hari ini? Udah kebiasaan webinar Jumat malam ya, jadi bilangnya malam dong. Malam mulu deh tadi. Pagi hari ini, pagi menjelang siang. Kalau misalkan tidak ada, oke baik. Semoga topik kita hari ini tersampaikan dengan baik ya, teman-teman semuanya. Nanti ulasan webinar hari ini akan di-share kembali ya di link YouTube Lisfit. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, Lisfit Health Camp pokoknya. Nanti akan kita share linknya. Baik teman-teman yang